Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Iman, Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan tahun 2019. Baik, di sini saya akan mengerjakan UTS yang ditugaskan oleh Ibu Nurhayati dalam mata kuliah Ekonomi Pendidikan tentang materi Human Capital. Baik, saya akan memulai pembahasan ini. Human Capital. Human Capital adalah bagaimana menjadikan manusia sebagai modal atau aset yang tak terwujud karena sebagian besar organisasi bergantung pada kemampuan manusia untuk berinovasi, membangun brand atau merespon pasar yang berubah-ubah sehingga mampu berkembang. Human Capital membantu pengambil keputusan untuk memfokuskan pembangunan manusia dengan menitik beratkan pada investasi pendidikan, termasuk pelatihan dalam rangka peningkatan mutu organisasi sebagai bagian pembangunan bangsa. Adapun penanganan sumber daya manusia sebagai human capital menunjukkan bahwa hasil dari investasi non fisik jauh lebih tinggi dibandingkan investasi berupa pembangunan fisik. Pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan ekonomi dan bukan sekedar membutuhkan ekonomi. Fungsi teknis ekonomis mengarah kepada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Contoh, pendidikan dapat membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan agar manusia dapat survive dan mampu bersaing dalam kehidupan ekonomi yang makin kompetitif. Adapun ciri negara maju adalah tingginya tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi. Pendidikan sangat ditekankan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia, seperti pelatihan skill, keterampilan dan pengetahuan tentang dunia usaha, agar menciptakan sumber daya manusia yang daya saing, kompeten, kreatif, berwawasan luas dan mempunyai integritas tinggi yang dibutuhkan oleh berbagai sektor usaha, baik sektor industri dan lainnya. Pendidikan merupakan sarana untuk menciptakan SDM bagi sebuah perusahaan yang ingin berumur panjang, merupakan suatu hal strategis. Menangani SDM yang handal, para manajer harus mengaitkan pelaksanaan cair sumber daya manusia dengan strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja, mengembangkan budaya korporasi yang mendukung penerapan inovasi dan fleksibilitas. Peran strategis sumber daya manusia dalam organisasi bisnis dapat dikolaborasikan dari segi teori sumber daya manusia. Pendidikan sebagai human capital. Sebagai berkependidikan seorang, maka tingkat pendapatannya semakin baik karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang disebut dikarenakan memiliki keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan, karena itu salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup. Arah kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum tingkat satuan pendidikan life skill dan board based education yang dikembangkan di Indonesia. Manfaat non-moneter dari pendidikan adalah diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kinerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun, dan manfaat hidup yang lebih lama karena meningkatkan gizi dan kesehatan. Adapun manfaat moneter adalah manfaat ekonomis, yaitu merupakan tambahan pendapatan seseorang yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan di bawahnya. Pengembangan SDM melalui pendidikan menyokong secara langsung pertumbuhan ekonomi, dan karenanya pengeluaran untuk pendidikan harus dipandang sebagai investasi yang produktif dan tidak sama mata-mata dilihat dari sebagai konsumtif dan tanpa manfaat dibalikan yang jelas. Manajemen strategi human capital. Pengetahuan manusia merupakan salah satu modal utama dalam menjalankan keberhasilan organisasi dengan nilai dan jumlah tidak terhingga yang dapat dikelola dalam suatu proses dan pada akhirnya menghasilkan value added bagi para stakeholders sebagai mahasiswa atau peserta didik. Strategi human capital dalam pendidikan menyangkut pada rekrutmen,
SDM secara efektif dan prinsip-prinsip SDM dalam melakukan tugas, pokok, dan fungsi sebagai menyelesaikan pekerjaan sehari-hari dalam suatu organisasi. Sasaran Human Capital Project yang dijalankan dalam sistem manajemen organisasi dalam pendidikan yang didesain dan mengimplementasikan adalah kekayaan manusia yang berkinerja excellent, high performance human asset. Sekian pemaparan penjelasan tentang human capital yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.